Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aufa Naurul Fadila, NIM 2111163. Mata kuliah Pengembangan Kurikulum, judul Hakikat Kurikulum, Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah dan teman-teman yang berbahagia. Baiklah, kepada yang pertama saya akan menjelaskan pengertian kurikulum terlebih dahulu. Pengertian kurikulum secara etimologis adalah perlari atau yang berpacu. Tidak heran jika dilihat dari arti harfiahnya, kurikulum awalnya digunakan dalam dunia olahraga yang artinya berpacu. Sedangkan pengertian kurikulum itu berasal dari kurir, jarak yang harus ditempuh oleh seseorang pelari dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Pengertian tersebut kemudian diadaptasikan. Kemudian ada hakikat kurikulum, yaitu acuan lembaga untuk membentuk citra dan aturan sekolah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah dirancang. Karena pada dasarnya sebuah kurikulum itu dirancang agar mampu mewujudkan anak didik yang memuat semua ospek, baik ospek kognitif, efektif, maupun psikomotorik. Terus, menurut Olivia, kurikulum adalah suatu program atau rencana yang dikembangkan oleh lembaga sekolah untuk memberikan berbagai pengalaman belajar kepada para siswa. Kemudian ada konsep dasar kurikulum. Konsepnya itu diantaranya ada 4. Yang pertama, konsep dasar kurikulum mengkategorikan kurikulum itu humanitis, mengundang kurikulum sebagai alat untuk mengembangkan diri. Terus yang kedua ada konsep kurikulum rekonstruksi, yaitu untuk melakukan penyusunan kembali. Yang ketiga konsep kurikulum teknologis, yaitu untuk pendekatan sistem dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di kehidupan. Terus yang terakhir itu ada konsep kurikulum akademis, yaitu dengan merencanakan kegiatan, terus mempelajari bahan pengembangan kurikulum akademis. Konsep kurikulum ini melahirkan bentuk-bentuk kurikulum yang berorientasi pada mata pelajaran. Asas-asas kurikulum. Pertama, asas filosofis, yang di filsafat negara itu artinya mempertimbangkan faktor anak sebagai objek utama. Terus ada asas sosiologis, yaitu memperhitungkan keadaan anak di masyarakat. Nah, yang terakhir ini ada organisatoris, yang asasnya berbentuk bahan atau materi yang akan diberikan kepada anak didik. Kemudian ada komponen kurikulum. Komponennya ada tujuan, komponen isi, yaitu isinya apa aja tuh, mencangkup materi di bidang studi. Terus ada komponen metode yang mendekati pendekatan strategi hingga berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel. Komponen evaluasi untuk pencapaian tujuan sebagai fungsi formatif. Pengembangan kurikulum. Jadi pengembangan kurikulum ini proses perencanaan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum. Terus kegiatan yang dilakukan ini dapat menjadi bahan ajar atau acuan untuk digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Terus ada model-modelnya, model pemecahan, model logis masalah, dan model Taba Inverter. Terus masih banyak lagi. Adapun prosedur dalam pengembangan kurikulum ini meliputi perencanaan kurikulum. Implementasi kurikulum yang sukses dihasilkan dari perencanaan yang hati-hati dan mempertahankan 2 hal, yaitu komunikasi dan adanya dukungan semua sumber daya dalam implementasi tersebut. Terus ada tahapan-tahapan pengembangan kurikulum menurut Hamalik itu ada 7. Pertama, studi kelayakan. Kedua, penyusunan konsep awal. Ketiga, pengembangan rencana untuk melakukan kurikulum. Keempat itu pelaksanaan uji coba. Kelima itu adalah pelaksanaannya. Keenam itu penilaian. Yang ketujuh itu perbaikan. Terus dari ketujuh ini ada beberapa kelemahan, diantaranya memerlukan biaya yang sangat banyak dan juga keterbatasan tenaga kerja dan keterbatasan fasilitas yang ada. Terus abis itu kurikulum dalam pelaksanaannya itu kadang tidak sesuai antara teori dan praktik lapangan.
Ada pengembangan kurikulum teknologis berpegang pada beberapa kriteria. Hasil pengembangan terutama yang berbentuk model akan diuji coba ulang dan hendaknya memberikan hasil yang sama. Inti dari pengembangan kurikulum teknologis adalah penekanan pada komponen Terus landasan pengembangan kurikulum itu landasannya ada filosofis, cara berpikir yang menyeluruh dan juga mendalam. Kemudian sedangkan yang dimaksud filosofi di sini adalah dalam pengembangan kurikulum, asumsi atau rumusan yang didapat dari hasil berpikir secara mendalam, logis dan sistematis dalam merencanakan dan mengembangkan kurikulum. Terus ada yang kedua sosiologis, landasan dilihat dari substansinya. Landasan sosiologis dapat dikaji dari dua sisi. Yang pertama itu kebudayaan dan masyarakat. Kemudian ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh pada perkembangan iptek. Terus ada landasan psikologis. Dalam proses pendidikan yang terjadi adalah interaksi antara individu manusia berbeda dengan makhluk lainnya karena kondisi psikologisnya itu berbeda. Kemudian dalam pengembangan kurikulum ini juga ada pembelajaran dan diperlukan terutama dalam menjalani kurikulum yang diberikan atau dipelajari. Kemudian ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsipnya itu ada 5 ya. Yang pertama prinsip relevansi, dimaksudkan penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat dan peserta didik. Jadi itu sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua itu prinsip fleksibilitas, yaitu kurikulum dapat digunakan dimanapun, kapanpun, dengan latar yang berbeda, tidak terbatas waktu. Terus yang ketiga itu prinsip kontinuitas, yaitu perkembangan anak terjadi secara terus-menerus. Terus ada prinsip efisiensi, dalam melaksanakan kurikulum yang baik dan ideal dibutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang tidak sedikit. Jadi dibutuhkan juga prinsip ekonomis. Nah, yang terakhir ini ada prinsip efektivitas, yaitu pembelajaran peserta didik berhubungan dengan tujuan, isi, metode, dan penilaian, di mana keempatnya berkenan langsung dengan pencapaian tujuan pelajaran yang diinginkan. Ada model pengembangan kurikulum, ada 4 model ya teman-teman. Model yang pertama itu model Tyler, yaitu yang paling penting dikenal dengan perkembangan kurikulum dengan perhatian khusus pada fase perencanaan. Terus Tyler juga mengajukan suatu model yang komprehensif bagi perkembangan kurikulum. Bagian pertama model itu pemilihan tujuan mendapat banyak perhatian dari pendidik lain. Terus yang kedua ada model Taba. Model Taba ini perkembangan kurikulum dipercaya harus dirancang oleh guru dan bukan diberikan oleh pihak berwenang. Proses dengan menciptakan suatu unit belajar mengajar khusus bagi murid-murid mereka di sekolah dan bukan terlibat dalam rancangan suatu kurikulum itu. Karena itu Taba menganut pendekatan induktif yang dimulai dengan hal khusus dan dibangun menjadi suatu rancangan umum. Kemudian ada model Wirel dalam bukunya. Pendekatan yang digunakan ini pengembangan kurikulumnya pada dasarnya memiliki bentuk rasio atau pemikiran. Terus yang terakhir itu model Sigbeck. Direktur Pusat Pengembangan IT menganjurkan pendekatan pada tingkat sekolah secara tepat dan realistik. Dalam ini dikembangkan oleh Innatur. Kemudian di sini ada pembelajaran kurikulum.
Yang fase terakhir, kurikulum merupakan kumpulan atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam kegiatan belajar mengajar. Intinya kurikulum adalah rencana pembelajaran. Terus perbedaan kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum itu terkait dengan konsep materi yang diajarkan, sedangkan pembelajaran itu bagaimana suatu proses tersebut dilakukan. Pilihan strategi, metode, media, dan evaluasi pembelajaran diterapkan. Terus, kurikulum juga mempunyai kedudukan, dan kedudukannya ini harus pendidikan mengarahkan segala ke pendidikan demi tercapainya tujuan. Pendidikan kurikulum yang baik harus berubah dari waktu ke waktu, sesuai dengan perkembangannya zaman. Terus ada pembelajaran abad 21, yaitu dirancang untuk mampu mengikuti arus perkembangan zaman atau teknologi. Pada zaman itu harus dikuasain 4 hal, yaitu creativity, inovasi, critical thinking, and problem solving, communication, and collaboration. Bila ditarik dari manusianya pembelajaran ini agar manusia bisa seimbang gitu dengan zamannya. Kemudian pembelajaran ini harus berpusat pada siswa. Pembelajaran harus kolaborasi. Belajar harus memiliki konteks. Sekolah harus terintegrasikan dengan lingkungan masyarakat atau sosial. Kemudian ada peran siswa dan peran guru. Peran siswa ini adalah bisa belajar secara kolaborasi. Belajar berbasis itu memiliki kemampuan high order thinking belajar dan banyak mengajukan pertanyaan. Kemudian peran guru membangun karakter siswa, menanamkan mindset pada siswa, mengajarkan pemikiran yang kritis, serta menciptakan tantangan kepada siswa, membangun juga komunitas belajar. Untuk sesi ini saya akan membacakan kesimpulan atau penutup. Jadi, hakikat kurikulum itu sebuah lembaga yang membentuk citra untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang sudah dirancang sebelumnya. Soalnya pada dasarnya kurikulum itu dibentuk dan dirancang agar anak didik itu mampu dalam memuat semua ospek, baik ospek kognitif, efektif, maupun psikomotorik. Terus juga di dalam Islam, kurikulum pendidikan memiliki beberapa prinsip yang dijadikan sebagai standar mutu pendidikan Islam. Nah, prinsipnya saya paparkan ulang ya. Prinsip pertautan dengan Islam, di mana sebuah kurikulum yang sudah dirancang baik pembelajaran, materi, metode, dan tujuan sesuai dengan ajaran-ajaran syariat Islam. Terus juga ada prinsip universal, yaitu makna, kandungan atau isi dari kurikulum sebagai suatu rancangan. Jadi itu tuh udah disepakati bersama gitu, teman-teman. Sebagai kebutuhan peserta didik, baik aspek jasmani maupun aspek rohani. Terus juga peserta didik itu mampu menerima pengejaran semua yang lebih khusus. Terus di sini ada juga isi kurikulum. Isi kurikulum itu merujuk pada tercapainya tujuan dari semua aspek-aspek yang tadi itu. Seperti bahan yang akan diberikan kepada peserta didik, mencakup aspek kognitif, aspek efektif, dan aspek psikomotorik. Terus metode, komponen metode ini juga disebut dengan cara atau strategi dalam penerapan yang harus dilakukan agar semua itu tercapai dan tujuan itu benar-benar terpenuhi. Terus yang terakhir itu tahap evaluasi. Sebagai tolak ukur, apakah tujuan dari kurikulum ini sudah tercapai atau belum dan bisa dijadikan pertimbangan. Terus juga di dunia pendidikan, semua akan tercapai jika ada kurikulum. Kemudian, kurikulum juga dapat diartikan sebagai dokumen perencanaan yang berisi tentang tujuan yang harus dicapai, isi bahan, dan pengalaman belajar strategis yang dapat dikembangkan. Evaluasi juga penting untuk bentuk yang nyata. Kemudian, kurikulum juga memiliki peran yang cukup penting untuk mengembangkan kurikulum tersebut.
Kurikulum juga mempunyai komponen-komponen yang saling berkaitan dengan satu yang lainnya. Tapi tujuannya itu tetap sama gitu. Komponen tersebut baik sendiri mau bersama, dasar utamanya adalah untuk mengembangkan sistem pembelajaran. Setiap komponen juga harus saling berkaitan. Apabila satu komponen tidak berkaitan, maka salah satu kurikulum pun akan terganggu. Mengingat pentingnya kurva dalam pendidikan, yaitu kurva itu tidak dapat dicapai jika salah satunya tidak ada. Begitu juga dengan kurikulum. Kurikulum tidak akan berkembang jika salah satunya tidak saling berkaitan gitu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Demikianlah materi yang bisa saya paparkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, untuk yang ingin bertanya silahkan di kolom komentar. Kurang lebihnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.